Ya, dan untuk membahas pemberlakuan PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang mengakomodasi penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan juga remaja, saat ini kami hadirkan di studio TCI Kuningan, Jakarta. Pemirsa, sudah ada Ustazah Yati Priyati dari Komisi Dakwah MUI. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Masya Allah, mbak-mbak cantik. Siang hari masih fresh. Masya Allah, Ustazah juga cantik hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, Bu Ustazah, ini kita mau mendengar begitu ya tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan PP nomor 28 tahun 2024 yang akan diberlakukan oleh pemerintah. Seperti apa yang MUI melihatnya? Ya, saya mengulang kembali apa yang disampaikan oleh pimpinan kami ya, Ketua Komisi Dakwah Bidang Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, Kiai Holil Nafis. Beliau juga sudah menyatakan ini di media sosial bahwa PP ini harus dicabut atau kita bersama-sama mari ayo mengkaji, duduk bareng gitu ya, karena ini bertentangan dengan nilai-nilai norma agama dan juga tentu bertentangan dengan Pancasila. Ketika kita sebagai warga negara Indonesia adalah warga negara yang beragama dan menjunjung tinggi nilai moral, dan saat ini banyak lagi persoalan di antara anak-anak remaja kita yang belum bisa selesai kita tuntaskan. Iya, masih banyak. Kalau ini nanti mencuat ke dalam masyarakat, apalagi ada legalisasi dengan peraturan pemerintah, nah tentu ini akan menjadi masalah berat lagi buat kita. Memang betul ada yang disasar dan ada yang dituju, tapi apakah kita sudah siap dengan segala konsekuensi dan resiko penyalahgunaan? Nah, ini makanya akan menjadi hal dan polemik bagi kita semua dan perlu kita tinjau kembali bersama-sama. Tapi kan tadi disampaikan juga ya Ustazah bahwa tujuan dari PP ini sendiri sebetulnya bukan untuk semua remaja ya, tapi untuk mungkin usia-usia muda yang melakukan pernikahan dini begitu ya, karena mengingat usia muda mungkin belum cukup matang begitu untuk melakukan reproduksi dan lain sebagainya. Kalau Ustazah melihatnya? Ya, kalau saya melihatnya kayak gini, kalau kita runut kembali, kenapa mereka menikah di usia dini? Itu kan ada banyak faktor ya. Kemudian ketika ada di beberapa daerah anak-anak muda, anak-anak remaja yang menikah di usia dini, nah mesti kita di situ melakukan edukasi, bimbingan tentang pesan-pesan moral agama dan juga bagaimana tanggung jawab sebagai orang tua. Satu hal yang sudah dilakukan oleh kantor urusan agama kan ada bimbingan di sana yang namanya Suscatin, kursus calon pengantin, bahwa di sana di samping bimbingan kedewasaan tentang bagaimana tanggung jawab suami istri, di sana juga tentang bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi dan kesiapan bagaimana seorang ibu menghadapi kehamilan. Karena itu harus sejalan kita semua di dalam mengakomodir kondisi masyarakat ini. Jadi manakala ada satu sasaran, apakah kita udah siap dengan efeknya? Mohon maaf, tidak ada PP-nya saja saya sampai terkejut itu ketika melihat barang-barang yang aneh itu ya buat remaja itu bukan barang yang asing lagi sekarang. Oke, tadi saya mau kembali ke pernyataan dari Bu Ustazah yang mengatakan bahwa harusnya kita duduk bareng begitu membahas ini bersama-sama. Memang tidak duduk bareng sebelumnya, tidak diajak untuk kemudian menghasilkan sebuah peraturan yang akan diterapkan untuk masyarakat di luar sana. Iya, harusnya seperti itu ya, karena ketika pimpinan kami membuat statement seperti itu ya, artinya kalau beliau ada bersama di situ, kenapa beliau mengeluarkan statement seperti itu? Karena kalau saya kan masih anggota, tentunya kan di sana kan ada pimpinan-pimpinan kami yang sejatinya memang negara Indonesia ini kan mayoritas beragama Islam, dan mohon maaf tidak ada satu agama pun yang melegalkan seks bebas kan. Ini dikhawatirkan ya makin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kalangan remaja kita. Baik, berarti artinya malah justru dikhawatirkan nih pergaulan bebas ini semakin luas ya Ustazah? Iya. Karena kalau kita melihat kondisi saat ini dengan media sosial yang semakin luar biasa ya, dengan pergaulan anak-anak sekarang, dan kemudian juga kita melihat data dari waktu ke waktu betapa mereka udah nggak asing lagi dan udah nggak tabu lagi kan seks bagi mereka. Karena itu kita perlu khawatir juga kan. Ada satu kaidah dalam fikih yang perlu kita sasar di sini. Kaidah itu berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kemudaratan yang lebih besar itu wajib dilakukan. Kalau kita mengambil manfaatnya lebih sedikit, lebih baik kita tarik karena untuk menarik madarat yang lebih besar. Jadi inilah yang kita khawatirkan. Ya, dan ini perlu menjadi satu pegangan buat kita semua. Dan bukanlah misalnya ketika sudah ada
peraturan tentang alat kontrasepsi ini masalah selesai. Bukan ya. Karena tentu ada hal-hal di luar pengawasan kita. Nah, kalau kita kembali lagi kepada ajaran agama, prinsip bahwa pendidikan seks itu mulai diajarkan oleh anak ketika mereka usia mumayyiz ya, ketika mereka usia tamyiz, artinya mereka sudah dikenalkan akan hal-hal yang udah mengandung unsur halal haram. Nah, dari sudut pandang memandang, dari sudut pergaulan. Kalau ini kita terus pelajaran agama ini masuk di sekolah juga dalam materi-materi pelajaran yang lain, ya kita berusaha melalui edukasi, bukan dengan melegalkan kontrasepsi. Jadi bisa dikatakan bahwa ada kekhawatiran penyalahgunaan yang mungkin bisa menjadi bumerang begitu Itu dengan yang adanya sangat kita diterapkan khawatirkan. aturan ini. Iya. Tapi kalau dari MUI sendiri melihat nampaknya pemerintah ada urgensi tersendiri untuk menerapkan aturan ini. Melihatnya karena apa sih sebetulnya? Ya itu tadi seperti yang saya sampaikan ya, karena mungkin di sana juga ada kekhawatiran dari Kementerian Kesehatan ya kan, tentang bagaimana belum siapnya anak-anak ini di dalam reproduksi ya. Akan tetapi ketika kita misalnya bekerja sama ya bersama setiap unsur, kan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah juga, orang tua, guru di sekolah ya, semua unsur elemen masyarakat bersama-sama kita memberikan edukasi kepada para remaja. Insya Allah kita bahu membahu ya untuk mengurangi dan berusaha. Saya paham kenapa ini ditetapkan, mesti ada urgensi kan dari data, dari perkembangan, karena kami tidak berada di sana. Akan tetapi kekhawatiran kami juga beralasan, dan kekhawatiran kami juga punya alasan yang kuat untuk itu. Dan sejak Al-Quran turun itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra sudah mengecam kita, wala taqrabuz zina. Dan sekarang perkara ini bukan barang yang tabu. Dan coba lihatlah data berapa di antara para remaja itu yang udah terbiasa dengan seks itu, padahal mereka adalah pelajar. Nah, ini bagaimana tanggung jawab kita sebagai seluruh komponen masyarakat. Dan ketika nanti PP itu sudah ditetapkan, ya apa kita bisa menanggung resiko, terutama lagi yang lebih berat, bagaimana generasi kita ke depannya ini. Baik, kalau kita lihat lagi ini kan tujuannya untuk siswa-siswa atau remaja-remaja yang sudah melakukan usia dini ya. Usia dini ini kan sebetulnya kenapa diberikan alat kontrasepsi, kan alasannya juga karena organ reproduksinya belum cukup siap untuk mengandung begitu dan lain sebagainya. Artinya pernikahan dininya pun sebetulnya juga perlu perlu diperketat begitu ya aturannya untuk anak-anak usia muda yang sudah melakukan pernikahan. Ustazah sendiri melihatnya? Ya, saya melihatnya di dalam Islam kan tidak ada apa yang dikatakan pernikahan usia dini. Usia dalam Islam itu adalah usia balik, yaitu adalah usia 14 dan 16 tahun. Pada saat itu artinya reproduksi sudah siap, menerima ya satu kondisi baik laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi bukan berarti otomatis setelah mereka menikah orang tua dan seluruh elemen masyarakat itu berhenti membimbing gitu kan. Nah, artinya ketika memang ini dijadikan sebagai solusi untuk mereka yang memiliki usia muda untuk menikah, bukankah di sana ada peran orang tua? Bukankah di sana, mohon maaf, perkara reproduksi itu kan akan sangat privasi sekali ya Mbak ya, sangat privasi sekali. Juga bukan hanya generasi yang masih muda kan, bahkan mungkin seusia mereka-mereka yang sebetulnya udah layak reproduksi dengan alasan karir, dengan alasan belum kesiapan ekonomi, toh mereka masih bisa mengatur kelahiran mereka misalnya. Itu mereka konsultasi dengan dokter terkait, nah atau mungkin dengan orang-orang yang mereka bisa percaya. Solusi ini masih dibilang aman Mbak, masih bilang aman. Sehingga ketika kita menanya kenapa belum punya anak, ya kami memang sengaja itu, kami memang mempersiapkannya. Itu kan lebih baik daripada ketika nanti anak-anak kita lihat, oh ada legalisasi peraturan pemerintah nih tentang alat kontrasepsi. Allah Subhanahu. Alih-alih menghindari zina, tapi justru malah tidak mempersiapkan masa depan anak dan cucu mungkin begitu ya. Allah, kita justru khawatir nanti ya. Anak-anak remaja itu usia itu kan usia lebih dominan kepada mana mereka belum bisa mengontrol ya. Walau kita sudah sampaikan jauh-jauh, agama sudah memberikan solusi, kalau tak sanggup menikah puasa, kalau tak sanggup puasa tundukkan pandangan. Itu hanya sesaat, nanti ketika mereka sudah matang pemikirannya, bahkan mungkin mereka bisa mentertawakan perilaku mereka di saat itu. Baik Bu Ustazah, ini kan berarti ada masalah begitu sehingga pemerintah pada akhirnya mengeluarkan peraturan ataupun aturan semacam ini begitu. Tapi dari MUI ini rekomendasi atau jalan tengah apa yang diberikan untuk mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah? Ya, ke depan kita akan terus berbicara, dan ke depannya baik intern antar kita
pimpinan dan teman-teman semua. Tentu karena tugas kita adalah sodikul hukumah ya, pendamping pemerintah ya, kita akan memberikan aspirasi, pemikiran ya, bahkan terus kita semua ini secara personal tentu menjadi penggiat, motivasi, penggiat ya, karena para dai terutama kami di Komisi Dakwah itu ya adalah orang yang mengajak, orang yang menginfokan. Kalau di MUI bagian fatwa menetapkan status hukum, lah komisi dakwahnya mensosialisasikan fatwa dari MUI itu, ya termasuk semua ketetapan-ketetapan pemerintah. Ya kita tinjau secara sudut agama. Nah karena masyarakat itu bersandar kepada satu kenyamanan, ketentrapan, di sisi lain pertanggungjawaban akhir itu pada Tuhan. Betul. Dan mungkin lain kali dilibatkan begitu ya dalam Insya Allah, pembahasan. makanya harapan kita mudah-mudahan menjadi Harapan kita aspirasi siang semua. ini dan TV One-nya libatkan kami gitu, dan para guru-guru kami di sana yang luar biasa, pakar-pakar hukum. Ya, karena memang ini arah persepsinya lebih ke arah negatif Arah begitu negatif, ya. ini yang Jadi kita diharapkan juga khawatirkan. pemerintah bisa mengkaji lagi Ya, ya. dan ini Ustazah. bukan satu hal yang mengada-ada ya Mbak Putri, bukan, karena faktanya memang Baik. iya, Oke. tidak ada legalisasi saja. Baik. Oke, baik. Allah, Baik, ya. terima kasih banyak Aduh, Masya Ustazah Allah. Hayati sudah hadir Sama-sama. bersama kami di Apa Kabar Mbak Putri, Mbak Indonesia Fena. Siang. Sehat selalu. Amin ya Ustazah. rabbal alamin.